Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom Youtrich. Oke, yuk kita sama-sama siapin hati kita. Sore hari ini kita mau datang sama Tuhan, kita mau muji nyembah Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada hingga pada hari ini lagi, itu hanya berkat-Mu saja Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kau yang pimpin kami dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yuk teman-teman, kita mau angkat satu pujian. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Sama-sama yang percaya nyatakan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things,
since you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, 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 Haleluya. Ya teman-teman, mari kita sama-sama siapin hati kita. Kita mau angkat penyembahan kita siang hari ini. Mari mulai sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Mari mulai sembah Tuhan. Mari mulai angkat suaramu. Oh Bapa, Kau ditinggikan. Kau baik Tuhan, teramat baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of your goodness, your goodness. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness of God. Come on, sing. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You're close like no other. I know you as a father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. So, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. That's Lord, all my life. So, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness, oh,
is running after me. With my life laid down, I'm surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. All my life, and all my life you have been faithful. I swore, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, sing, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, Jesus, oh, kapag kamu Tuhan, kapag kamu melingkupi setiap kami Bapa. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau teramat baik. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir. Semua baru terus sembah Tuhan, baru terus angkat suaramu. Oh, Jesus, kami akan syukur kami akan sembah kami, oh Bapa. Oh, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang besar. Yes, you are here, God. You are here, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship. Oh, you are. You worship the Lord. I worship you. I worship
worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Yes, Lord, I worship you. I worship you. Are here, you are here, turning lives around. I worship you. I worship you. Are here, you are here, mending every heart. That's why we worship you. I worship Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who. Cause you are Lord, Waymaker. Oh, my God. That's miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. That's Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Yes, Lord, even when I don't see it. Oh, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, oh, Jesus, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, Lord, yes, you are. Yes, you are God. You are Lord. Oh, Jesus, we worship you, Lord. We worship you. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Oh Jesus, Shadarala Bashe. Oh, Rohmu penuhi, Rohmu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu. Oh, Yesus. Haleluya. Yes, Tuhan. Di setiap hati kami Tuhan, di setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang padamu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oh Jesus, pakai kami lebih lagi Tuhan, pakai kami lebih lagi ya Bapa. Oh Yesus, Yesus,
Biar hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Jesus. Kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau terus penuhi kami Tuhan, Kau terus urapi setiap kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berbicara atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Shalom, Sobat Youthreach dimanapun berada. Senang banget bisa ketemu lagi di minggu kedua di bulan Juli, semester kedua di tahun 2021 ini. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus, meninggikan nama-Mu dan bersorak-sorai demi nama-Mu. Tuhan, sebenarnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi. Kami mau tanggalkan seluruh beban dan pergumulan kami Tuhan, agar kami bisa fokus sejenak bersama dengan Engkau Tuhan. Beri kami hati seorang murid, beri kami telinga seorang murid, biar kami boleh belajar lebih lagi mengenai kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Sobat Youthreach dimanapun berada. Gue yakin kita semua penuh dalam sukacita Tuhan. Amin. Nah, sebelum gue masuk ke dalam pembahasan hari ini, gue memperkenalkan diri. Mungkin banyak yang udah kenal, nama gue adalah Arli Dwijaya. Teman-teman boleh manggil gue Arli atau Kak Arli, bebas. Gue saat ini bekerja sebagai seorang entrepreneur di bidang jasa, laundry, dan hotel. Nah, gue juga saat ini berkuliah S2 di jurusan teologi di STT By The Way, Jakarta. Nah, oke, itu aja perkenalan diri. Hari ini gue membahas sebuah tema yang sungguh luar biasa buat gue pribadi, yang Tuhan taruh dalam hati gue, yaitu adalah mengendalikan marah. Kenapa sih mengendalikan marah? Emang marah itu sesuatu yang bisa dikendalikan ya? Emangnya marah itu sesuatu yang harus dikendalikan? Nah, dalam tema ini banyak hal yang kadang kita anak-anak muda, kadang kita sering kali jatuh ke dalam dosa amarah atau emosi. Kita tidak bisa mengendalikan yang namanya marah. Kita akhirnya bisa marah berhari-hari sama seseorang. Kita bahkan bisa tidak berbicara, atau bahkan tidak singgungan sama bahkan mungkin teman sekolah kita, teman kuliah kita. Kalau kita berpapasan sama dia, kita lewat jalan muter gitu kan, kita lewat jalan memutar, kita bahkan nggak mau ngelihat mukanya. Kadang-kadang kita kalau ngelihat mukanya bawaannya emosi, kadang ngelihat, wah kalau gua ngelihat dia daripada mood gua rusak, mending gua menghindari dia aja. Nah, seringkali kita anak-anak muda khususnya yang masih berapi-api gitu kan, seringkali seperti itu. Bahkan ada yang akhirnya buat yang cowok kadang marah sampai berantem, berkelahi dan lain sebagainya. Nah, di sini gue mau ngajak teman-teman sama-sama belajar gimana sih cara mengendalikan amarah kita agar respon yang kita keluarkan itu bisa lebih baik, teman-teman. Nah, setidaknya ada 3 penyebab kemarahan yang gue rangkum hari ini. Yang pertama adalah penyebab kemarahan yang pertama adalah keegoisan, teman-teman. Keegoisan itu timbul dari dalam diri sendiri. Jadi kita merasa diri kita yang paling benar, kita merasa bahwa pendapat gua yang paling benar. Jadi ketika ada orang lain yang berbuat sesuatu yang tidak berjalan seperti yang kita inginkan, kita akan marah dan kita akan meluapkan emosi kita. Nah, orang yang mendahulukan egois atau keegoisan ini berbicara juga mengenai dia tidak mau disalahkan, teman-teman. Jadi seseorang yang egois, seorang yang mendahulukan egonya, dia cenderung tidak mau disalahkan ketika dia melakukan sesuatu yang salah,
tapi di depan orang dia menyembunyikan kesalahan itu, dia berusaha membenarkan dirinya, dia bahkan gitu kan, bahkan terkadang sudah tertangkap basah tapi dia malah menuduh orang lain. Akhirnya terjadi keributan dan dia tidak mau kalah, dia akhirnya marah. Yang kedua adalah perfeksionis, teman-teman. Nah, kok perfeksionis, Kak? Nah, yang namanya perfeksionis ini adalah tindakan atau harapan yang tidak terpenuhi, teman-teman. Jadi harapan seseorang untuk sesuatu yang sempurna di matanya itu tidak terpenuhi, sehingga imbasnya adalah dia marah. Akhirnya dia meluapkan emosinya dalam bentuk marah. Nah, ketika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan apa yang sudah di-planning, apa yang sudah dia rencanakan dengan baik gitu kan, karena suatu kendala atau bahkan karena orang lain yang mengganggu dia akan marah, teman. Nah, itu yang bisa menjadi penyebab kemarahan yang kedua. Nah, orang yang perfeksionis juga cenderung memperbesar masalah-masalah yang kecil, teman-teman. Kadang cuma soal permasalahan beda salah seragam misalnya gitu kan, salah seragam cuma pakai celana, harusnya hari ini celana hitam, ternyata dia pakai biru dongker gitu kan. Beda dikit nih bisa nyaru di dalam kamera, tapi kadang-kadang dengan keperfeksionisan kita gitu kan, kita wah, gue nggak suka nih, nggak usah deh, gue nggak setuju, lu nggak usah ngikut deh karena lu salah seragam dan lain sebagainya. Padahal ternyata orang itu celana hitamnya lagi dicuci misalnya gitu kan. Nah, kadang-kadang orang perfeksionis itu kadang salah menempatkan emosi gitu. Nah, juga yang ketiga adalah kecurigaan. Nah, ini populer saat-saat ini di era sosial media, di era-era informasi yang sangat mudah kita dapatkan dari segala internet dan lain sebagainya. Nah, yang namanya kecurigaan itu adalah suatu prasangka buruk atau prasangka negatif yang kita berikan kepada sesuatu atau seseorang. Nah, terkadang yang namanya prasangka itu berubah menjadi asumsi, teman-teman. Nah, ini yang gak bagus, teman-teman. Jadi kadang-kadang kita sudah berasumsi terhadap suatu hal atau seseorang padahal kita belum mengetahui kebenarannya. Jadi tanpa kita tahu nih, misalnya kita dengar dari si A gitu kan, si B ini orangnya jahat loh, si B ini orangnya suka bohong loh dan lain sebagainya. Nah, ternyata dari dalam hati dengan kita berasumsi dan karena mendengar informasi yang belum tentu benar, kita membuat asumsi dalam diri kita bahwa si B ini orang yang suka bohong, orang yang suka menipu dan lain sebagainya. Jadi kita dalam hati kita sudah bergumul marah terhadap dia padahal dia tidak berbuat apa-apa sama kita. Nah, ini yang perlu kita perlu kita waspadai, teman-teman. Nah, terkadang juga di era sosial media kita hanya melihat berita, kita hanya melihat postingan orang lain. Kadang kita sudah marah, kita sudah kesel, kita sudah ngedumel ngelihat orang kok posisinya lebih baik daripada kita, keadaannya lebih baik daripada kita secara nggak langsung marah sama dia padahal dia nggak ngapa-ngapain kita. Nah, itu yang 3 hal yang bisa membuat kita marah, teman-teman. Bagaimana sih cara kita sebagai anak-anak muda, bagaimana cara kita sebagai generasi Yeremia dapat mengatasi atau mengendalikan yang namanya marah? Nah, di sini gue mau ajak teman-teman, ayo kita ambil yang namanya bolpen, kita sama-sama catat, kita ambil catatan kita, karena kalau teman-teman keluar dari selesai dari khotbah ini, selesai dari firman Tuhan hari ini, teman-teman nggak catat, teman-teman nggak akan dapat apa-apa, teman-teman. Tapi kalau teman-teman catat poin-poinnya, teman-teman bisa renungkan lagi besok atau nanti malam atau besok-besoknya, teman-teman bisa lihat lagi, buka lagi, dan teman-teman bisa diperbaharui lagi. Nah, di sini ada setidaknya 6 poin yang mau gue sampaikan. Nah, makanya teman-teman harus catat nih, karena bisa lupa nih, pasti bisa lupa kalau nggak dicatat. Nah, ada 6 poin yang akan gue sampaikan hari ini yang akan membuat kita belajar untuk lebih lagi dalam mengendalikan marah. Nah, masuk ke poin kita yang pertama.
Poin yang pertama yaitu adalah kita harus memahami yang namanya kemarahan itu berasal dari dalam hati kita. Amin. Kok dari dalam hati kita, Kak? Kan orang itu yang bikin gua marah, bukan hati gua. Nah, terkadang kita suka terjebak dengan hal yang seperti itu, teman-teman. Nah, yang bikin marah kan si dia, Kak, karena dia berlaku yang nggak baik kepada gue, ya gue marah sama dia, Kak. Nah, kenapa Kakak bilang kemarahan berasal dari dalam hati? Mari sama-sama kita buka di Matius 15 ayat yang ke-19. Matius 15 ayat yang ke-19. Mari sama-sama buka, gue bacain buat teman-teman semua. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Amin. Nah, ini bukan gue yang ngomong, tapi ini firman Tuhan yang ngomong. Jadi segala pikiran jahat, segala kemarahan itu berasal dari dalam hati, teman-teman. Nah, jika hatimu baik, maka pikiranmu baik, dan perbuatanmu dan segala perilakumu juga akan baik. Nah, di Amsal juga dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bukan dikatakan jagalah orang lain, karena dari orang lain terpancar kehidupanmu. Enggak kan? Tapi dari hatimu sendiri terpancar kehidupanmu, teman-teman. Nah, jadi kemarahan kita itu bukan berasal dari orang lain, teman-teman. Kemarahan kita bukan tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab kita sendiri. Kemarahan kita itu adalah produk dari hati kita. Hati kita yang belum baik, hati kita yang belum dibenahi, akhirnya mempengaruhi kepikiran kita, yang akhirnya membenarkan tindakan kita untuk marah terhadap seseorang. Amin. Nah, masuk selanjutnya. Belum di poin yang kedua, ini masih di poin yang sama. Kak, gimana kalau misalnya gue lagi tawar hati nih? Nah, ini adalah sesuatu yang cukup memprihatinkan, yang namanya tawar hati ya. Sebenarnya kita anak-anak Tuhan yang udah di dalam Tuhan, yang udah mengerti kebenaran, sebenarnya nggak boleh lagi yang namanya tawar hati. Tapi bukan berarti tawar hati ini nggak mungkin dialami ya. Tapi kita harus menghindari yang namanya tawar hati, karena tawar hati itu adalah suatu kondisi di mana kita putus asa, kita hilang semangat, hilang pengharapan, tidak punya keberanian untuk menyelesaikan masalah atau pergumulan kita. Nah, hilang gairah untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, Amsal 24 ayat yang ke-10 mengatakan, Amsal 24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, jadi teman-teman, di Amsalnya jelas bahwa seseorang yang tawar hati, seseorang yang putus pengharapan, seorang yang tidak punya semangat atau gairah lagi, akan kecil kekuatannya. Jadi jika terus-terusan kita berada di dalam keputusasaan atau ke dalam kemurungan, kita tidak akan punya kekuatan untuk menghadapinya, teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi tawar hati ini? Jelas di Yosua 1 ayat yang ke-9 dikatakan, kita semua sudah pernah baca pasti ini. Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin, teman-teman. Di sini keadaan umat Israel, keadaan Yosua saat itu sedang dijanjikan suatu negeri untuk mereka pergi, negeri yang makmur dan berlimpah susu dan madunya. Tetapi di dalam perjalanan mereka menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak pergumulan, bahkan menghadapi banyak musuh. Nah, yang Tuhan peringatkan kepada Yosua saat itu adalah, yang paling utama adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bukan kuatkan dan teguhkanlah perlengkapan senjatamu, bukan, teman-teman. Bukan kuatkan dan
teguhkan perisai dan perlengkapanmu untuk menghadapi musuh, bukan teman-teman. Tapi yang perlu dikuatkan dan teguhkan itu adalah hati, teman-teman. Nah, kenapa di sini juga dikatakan di Yosua 1 ini kata kuatkan dan teguhkan ini dikatakan sekitar 3 kali, teman-teman. Nah, di dalam Alkitab juga dikatakan 3 kali, itu artinya itu harus kita berikan perhatian khusus bahwa Tuhan itu mau yang paling utama, yang paling pertama dan yang terutama yang perlu dibenahi dalam setiap kita dalam menghadapi segala pergumulan adalah kuatkan dan teguhkan hati, teman-teman. Jadi yang perlu dibenahi bukan perlengkapan kita, bukan senjata kita, bukan secara materi kita perlu kita benahi, tapi hati kita dulu, teman-teman. Karena hati adalah sumber segalanya, teman-teman. Jadi pikiran kita, perbuatan kita, perilaku kita, semuanya berasal dari hati kita, teman-teman. Sadari bahwa Allah itu menyertai kita. Bagi teman-teman yang mungkin saat ini merasa putus asa atau tawar hati, kita harus sadar bahwa Allah itu menyertai kita, teman-teman. Jadi nggak perlu lagi nyari pembenaran, nggak perlu lagi nyari jalan keluar di luar-luaran pada orang lain, tapi carilah jalan keluar dengan berdoa, dengan mencari Tuhan, teman-teman. Nah, terus andalkan Tuhan dalam segala apapun yang kalian lakukan. Nah, mungkin teman nggak bisa kita andalkan, mungkin even orang tua kadang juga nggak mengerti apa yang menjadi permasalahan kita, tapi Tuhan ngerti, teman-teman. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi jalan keluar buat kita semua. Amin. Percayalah bahwa di dalam masalah, jika kita sedang tawar hati, gue yakin masalah itu akan terlihat besar, teman-teman. Nah, jangan mengandalkan diri kita. Kita akan terlihat sangat kecil dibandingkan masalah kita, teman-teman. Tapi andalkanlah Tuhan yang jauh lebih besar dibandingkan masalah kita. Amin. Nah, jadi buat teman-teman yang tawar hati, teman-teman yang mungkin merasa saat-saat ini putus asa dan hilang pengharapan, ayo sama-sama kita andalkan Tuhan, kita kembali sama Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang jauh lebih besar daripada setiap masalah kita. Tuhan adalah jalan keluar bagi setiap kita. Jangan kita menyerah terhadap kemarahan, jangan kita menyerah terhadap emosi kita. Amin, teman-teman. Masuk poin yang kedua. Dari poin yang pertama adalah memahami bahwa kemarahan itu berasal dari hati. Poin yang kedua adalah mengakui kemarahan. Nah, setelah kita tahu bahwa yang namanya emosi, yang namanya marah itu berasal dari hati kita, kita akan mudah mengakui kemarahan kita. Amin. Nah, belajar, kita harus belajar bertanya kepada diri sendiri. Kita belajar bertanya kepada diri kita sendiri, apa sih yang menyebabkan kita marah, gitu kan? Apa sih yang menyebabkan emosi kita meluap, emosi kita akhirnya keluar. Nah, jika kita bisa mengidentifikasinya, kita bisa tahu, oh ternyata penyebab kita marah itu ini. Nah, kita akan bisa dengan mudah mengakuinya, teman-teman. Mengakuinya dengan kasih, bukan dengan amarah lagi, gitu kan? Bukan dengan wah gue nggak suka, bla bla bla, enggak. Tapi bro, sorry nih, gue kayaknya nggak setuju sama lu. Gue marah kalau lu seperti ini. Jadi gue mau lu seperti ini. Nah, itu akan lebih baik daripada kita konfrontasi dengan marah, gitu, teman-teman. Nah, balik lagi, mengakui kemarahan, mengakui amarah kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri, teman-teman, bukan tanggung jawab orang lain. Jadi jangan menunggu orang lain untuk mengakui kesalahan atau mengakui perbuatannya, tapi mulailah belajar untuk mengakui amarah kita dulu, mengakui emosi kita dulu, dan akhirnya jika orang itu mengerti, jika orang itu juga paham, dia akan lebih mengakui kita lagi, teman-teman. Nah, masuk poin yang ketiga. Setelah kita mengerti bahwa kemarahan itu berasal dari hati dan kita mau mengakui kemarahan kita pada orang lain, nah, kita harus memiliki, yang ketiga ini adalah memiliki sikap responsif dibanding sikap reaktif. Nah, poin yang ketiga adalah responsif bukan reaktif. Amsal 29 ayat yang 11 mengatakan, Amsal 29 ayat yang ke-11,
Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Amin teman-teman. Nah, terkadang cenderung kita sebagai anak-anak muda, meskipun sudah di dalam Tuhan gitu kan, kita cenderung bersikap reaktif teman-teman. Jika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi mau kita, menjadi keinginan kita, kita cenderung langsung meresponinya dengan respon yang meledak-ledak gitu kan, meledak-ledak. Kita langsung, wah nggak bisa dong begini, udah deh, gua walk out deh, suka-suka lu, gua nggak suka nih gitu kan. Nah, nggak seperti itu teman-teman. Kita harus belajar miliki sikap yang lebih responsif. Responsif itu apa sih, Kak? Responsif itu adalah sikap yang responsif itu memampukan kita untuk dapat mengendalikan amarah, terus kita meredakannya dulu. Nah, kita tahu nih kita lagi, wah ini nggak setuju nih, kita tahu kita lagi marah nih, kita bisa mengendalikan, kita renungkan dulu, kita coba renungkan dalam pikiran, kita coba redakan dulu amarah kita, dan kemudian baru kita sampaikan amarah kita dengan cara yang lebih berhikmat atau cara yang lebih bijak teman-teman. Jadi jangan sampai kita lebih cepat marah dibandingkan kita merenungkan dan meredakan amarah kita dulu teman-teman. Nah, masuk poin yang keempat teman-teman. Ini adalah menyatakan keinginan. Nah, poin yang keempat ini nggak akan bisa kita lakuin jika kita belum melakukan poin yang 1, 2, dan 3. Nah, menyatakan keinginan itu bisa kita lakukan kalau kita udah sadar bahwa yang namanya marah itu berasal dari hati kita. Terus juga yang namanya kita juga mau mengakui kemarahan kita juga bersikap responsif teman-teman. Baru kita bisa menyatakan yang namanya keinginan kita. Nah, kita harus menjelaskan secara langsung dengan baik dan tenang apa yang menjadi keinginan kita nih dalam sebuah kepanitiaan misalnya gitu kan. Kita nggak setuju dengan pendapatnya, kita sudah menyampaikan pendapat, ternyata tidak digubris dan lain sebagainya. Nah, kita emosi tapi kita sudah bisa meresponnya dengan lebih baik. Nah, setelah itu kita bisa mengungkapkan apa sih yang menjadi keinginan kita nih. Sorry nih, gua mau ngomong. Jadi pendapat gua tadi ini, keinginan gua tuh sebenarnya ini. Nah, mereka akan lebih menghargai cara-cara yang seperti itu dibanding kita marah dan akhirnya kita tidak ikut ambil dalam keputusan. Masuk poin yang kelima teman-teman. Poin yang kelima ini poin yang cukup krusial, cukup sulit gitu kan bagi anak-anak milenial terutama gitu kan. Yaitu adalah memberikan pengampunan teman-teman. Jadi ketika orang lain tidak bersikap seperti apa yang kita inginkan, ketika orang lain bahkan melukai hati kita gitu teman-teman. Nah, bisa nggak sih kita punya sikap yang mau mengampuni dia lebih lagi, tapi bukan sikap yang kadang-kadang kita, kalau orang lain udah melukai kita, orang lain udah berbuat salah nih, kadang-kadang ada orang yang bilang gini, lu kalau baik sama gue bisa baik sama lu, tapi kalau lu jahat sama gue bisa lebih jahat lagi sama lu. Nah, nggak seperti itu teman-teman. Kadang-kadang anak-anak muda khususnya ya, kita kadang merasa berhak untuk menghukum orang yang bersalah kepada kita atau orang-orang yang melukai hati kita dengan kemarahan kita. Ya apa ya? Di sini gue yakin nggak ada ya. Nah, kadang-kadang kita merasa berhak untuk menghukum dia dengan kemarahan kita. Nah, ini sesuatu hal yang salah teman-teman. Nah, jangan lupa bahwa kita pribadi, kita sendiri ini adalah produk dari pengampunan teman-teman. Tuhan Yesus yang udah rela turun dan mati di atas kayu salib bagi kita, itu bukan dia rela mati bagi kita bukan di saat kita sudah melakukan apa yang dia inginkan, bukan saat kita sudah melakukan apa yang dia firmankan, tapi saat kita masih hidup di dalam dosa teman-teman. Amin. Nah, Tuhan Yesus itu adalah panutan kita yang utama. Tuhan Yesus itu adalah contoh yang paling utama. Kak, Tuhan Yesus kan juga pernah marah. Nah, Tuhan Yesus marah dan meresponi suatu hal itu
bukan berdasarkan kebenaran di dalam kemanusiaannya dia, tapi kebenaran di dalam Bapa di dalam sorga. Nah, kebenaran di dalam firman Tuhan, karena sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan saat di bait Allah gitu kan. Mereka berjualan seakan-akan tidak memperhatikan firman Allah, mereka berjualan di depan bait Allah gitu kan. Tuhan marah saat itu karena hal tersebut tidak sesuai dengan kebenarannya Bapa di sorga, bukan kebenarannya Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sendiri gitu, kebenarannya Yesus sendiri sebagai manusia, dia dicemooh, dia katain, dia dicaci maki, bahkan dia disiksa, dia sebenarnya bisa lepas, tapi dia nggak mau, teman-teman. Bukan demi diri dia sendiri, tapi demi kita. Dia mau mati bagi kita yang masih berdosa, teman-teman. Jadi ayo belajar sama-sama ngampunin orang yang mungkin masih salah sama kita, ngampunin orang yang mungkin nggak akan pernah sadar apa yang dia lakuin terhadap kita itu menyakiti kita. Tapi kita ayo sama-sama kita belajar, kita ampuni dia bahkan sebelum dia minta maaf, teman-teman. Jika Tuhan lawat, dia akan minta maaf juga kok nanti akhirnya. Amin. Masuk poin yang terakhir, teman-teman. Nah, ini poin yang disuka teman-teman nih pas ini. Ya. Yaitu poin yang ke-6 adalah cari pertolongan Tuhan. Ya Kak, tadi poin udah bagus tuh Kak 1-5, ini kok poin klise banget. Poin tuh udah biasa banget gitu loh, cari pertolongan Tuhan yang gue udah tahu lah Kak, nggak usah disampaikan lah. Ya. Enggak teman-teman, poin yang ini adalah poin yang terpenting dan yang terutama, teman-teman. Nah, cari poin ke-6 ini bisa teman-teman selipkan di pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Teman-teman bisa taruh dimanapun, tapi jangan lupa yang namanya poin ke-6 ini, yaitu cari pertolongan Tuhan. Nah, setelah kita melakukan segala sesuatunya sudah baik, jangan lupa, jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri, kesabaran kalian. Kesabaran manusia tuh ada batasnya, tapi kesabarannya Tuhan tuh nggak ada batasnya, teman-teman. Ya nggak sih? Nah, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bukan cuma materi yang ditambahkan, bukan cuma berkat yang ditambahkan, tapi juga adalah hati yang baru, tapi juga pengendalian emosi yang baru, tapi juga pemikiran-pemikiran yang baru, hikmat yang baru dalam menghadapi segala masalah. Tuhan bisa tambahkan ke dalam hidup kita jika kita mau mencari kerajaannya terlebih dahulu, teman-teman. Amin. Nah, hari ini mau gue tutup dengan satu ilustrasi atau kisah yang kita semua udah tahu, kita semua udah ngerti, kita udah pernah dengar semua kisah ini, yaitu kisah Ayub. Nah, di sini kita semua tahu bahwa Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami pencobaan gitu kan, mengalami pencobaan, dicobai oleh iblis. Nah, ayo sama-sama kita buka di Ayub 1 ayatnya yang ke-20 sampai 22. Nah, ini setelah Ayub dicobai, setelah Ayub mengalami Ayub yang memiliki kekayaan yang luar biasa, Ayub yang diberkati luar biasa, dia memiliki anak-anak yang luar biasa diberkati, tapi akhirnya dia diizinkan dalam jangka waktu yang pendek, bahkan dalam 1 hari itu semuanya hilang daripadanya. Nah, tapi responnya Ayub luar biasa. Gue bacakan ya di Ayub 1 ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Kadang-kadang kita anak-anak Tuhan bahkan gitu ya, setelah saat kita menghadapi masalah, kita menghadapi suatu pergumulan yang berat gitu kan. Contoh misalnya yang di sini punya motor misalnya, saat motor kita hilang, saat mobil kita hilang, saat kendaraan kita hilang gitu kan, apa yang kita lakukan, teman-teman? Wah, kita cari tuh, wah gue nggak mau tahu tuh, gue harus dapat malingnya. Kalau gue dapet, gue gebukin, ya nggak sih teman-teman?
Pokoknya gue nggak mau tahu nih ini mobil misalnya kerendam banjir, gue nggak mau tahu nih mobil, pokoknya harus gue klaim asuransinya tuh asuransi harus balikin duitnya ke gue. Ya apa ya? Kadang respon kita seperti itu teman-teman. Gue juga masih belajar untuk merespon dengan yang lebih benar. Respon yang lebih benar seperti Ayub ini teman-teman. Di sini katakan maka berdiri Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Nah, siapa di sini yang habis motornya hilang, yang habis mobilnya hilang, langsung masuk ke kamar sujud dan menyembah Tuhan? Sulit ya. Nah, maka kita harus belajar yang dari pribadi Ayub, bahwa di dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah, kita harus mengutamakan Tuhan dulu. Dia mengutamakan dengan dia bersujud dan menyembah Tuhan. Kemudian yang lebih luar biasanya lagi di ayat setelahnya, di ayat yang ke-21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, di sini siapa kita yang bisa mengatakan seperti itu? Nah, udahlah, mobil hilang, itu kan mobil dari Tuhan. Ya udah Tuhan, kalau Tuhan yang ngambil, ya udah itu haknya Tuhan. Aku nggak berhak atas apapun. Aku bahkan nggak berhak menghitamkan sehelai pun rambutku gitu kan. Nah, bisa nggak kita seperti itu teman-teman? Bisa nggak kita belajar seperti Ayub yang menyadari bahwa segala sesuatunya itu dari Tuhan teman-teman. Segala sesuatunya itu Tuhan yang sediakan. Ya kalau Tuhan yang mau ambil, ya udah itu suka-suka Tuhan. Ya nggak sih? Nah, lanjut ke ayat yang kedua teman-teman. Bahkan iblis nggak puas teman-teman. Iblis nggak puas. Iblis katakan, ya kan itu baru barang-barangnya, baru orang-orang di sekitarnya, baru hal-hal yang di sekitarnya yang dicobai gitu kan. Kalau Ayubnya yang dicobain, kalau coba aku sentuh dagingnya Ayub gitu kan, aku sentuh tubuhnya Ayub, dia juga akan mengutuki engkau, dia akan mengutuki Tuhan. Nah, saat itu Tuhan mengizinkan bahwa Ayub dicobai lebih lagi. Akhirnya di ayat yang ke Ayub 2 ayat yang ke-7, aku bacakan buat teman-teman. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Kadang kita manusia, kadang kita beberapa orang masih it's okay kalau misalnya menyangkut barang-barang, menyangkut hal-hal di luar dia. Tapi jika udah menyangkut dirinya, menyangkut harga dirinya, itu orang kadang nggak bisa tinggal diam. Dia bahkan bisa marah, dia bisa ngamuk, bahkan tanduknya bisa keluar teman-teman ya. Nah itu manusia teman-teman. Nah, tapi di sini Ayub luar biasa. Padahal ini dikatakan dari ujung rambut sampai ujung kakinya ini keluar barah. Bahkan dia ngeruknya bukan pakai kuku lagi, pakai beling teman-teman. Itu beling kalau diseset di badan bisa luka. Ini karena saking gatel, saking penyakitnya luar biasa buruk, dia sampai garuk pakai beling teman-teman. Tapi apa yang menjadi responnya Ayub? Kita baca di ayat selanjutnya, ayat yang ke-9. Nah ini adalah respon dari istrinya Ayub. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, bukan cuma musibah fisik teman-teman, bukan secara jasmani doang, tapi secara mental Ayub juga diuji. Orang terdekatnya istrinya bahkan mengutuki Ayub teman-teman, menyuruh Ayub mati aja lu katanya. Untuk apa lagi lu hidup? Tuhan udah gak memperhatiin lu, Tuhan udah gak sayang sama lu. Kenapa lu masih memelihara kekudusan, masih sok-sokan melihara kesalehan lu sih? Untuk apa lagi? Bahasa zaman sekarang kan kayak gitu ya teman-teman. Tapi di sini Ayub sungguh luar biasa teman-teman. Di sini Ayub
masih bersikeras mempertahankan imannya. Nah, di ayat yang ke-10 Ayub mengatakan, tetapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin teman-teman. Nah, di sini kita belajar bahwa Ayub mengatakan gitu kan, Ayub di tengah-tengah keadaan yang benar-benar terpuruk, gue pribadi nggak ngebayangin kalau gue jadi Ayub gitu kan. Apa respon gue saat jadi Ayub itu? Tapi responnya Ayub itu sungguh luar biasa teman-teman. Ayub mengatakan, apakah kita cuma mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi kita nggak mau menerima yang buruk? Itu sesuatu yang sangat sulit dikatakan orang yang benar-benar berada di dalam seseorang yang udah pernah berada di tempat yang tinggi, yang dia dijatuhkan, dia masih bisa mengatakan seperti itu. Dia orang yang sangat-sangat luar biasa teman-teman. Gue yakin Ayub sungguh diberikan hikmat oleh Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Pemahamannya Ayub udah next level dibandingkan kita semua gitu teman-teman. Jadi yuk mari teman-teman, Ayub di sini juga dikatakan bisa tidak berbuat dosa terhadap bibirnya. Dia tidak memperkatakan yang buruk terhadap Tuhan, dia tidak mengutuki Tuhan, dia bahkan tahu bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang adil kok. Tuhan memberikan kita kebaikan, Tuhan memberi kita berkat, tapi terkadang juga Tuhan memberikan kita masalah bukan untuk apa? Bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk mendewasakan kita. Amin teman-teman. Nah, dari sini kita sama-sama belajar dari pribadinya Ayub. Ayo sama-sama jangan jatuh terhadap keegoan kita, jangan jatuh terhadap amarah kita. Amarah itu dapat kita kendalikan, dapat kita atur, dapat kita keluarkan di saat-saat yang tepat teman-teman. Nah, gue yakin dan percaya semua yang lahir dari kemarahan, semua yang lahir dari pikiran yang buruk itu adalah perbuatan yang sia-sia teman-teman. Jadi jangan sampai kita anak-anak Tuhan, generasi Yeremia yang mau dipakai Tuhan lebih lagi, kita jatuh dalam amarah dan perbuatan yang tidak baik teman-teman. Amin. Ya, semoga poin-poin tadi dapat mengingatkan kita, dapat terus buat kita belajar lebih lagi, untuk lebih berhikmat lagi, untuk dapat lebih mengerti lagi apa yang dapat kita lakukan untuk dapat mengendalikan amarah. Nah, gue mau kesimpulan. Jadi tadi ada 6 poin yang gue sampaikan. Yang pertama itu adalah memahami bahwa kemarahan itu berasal dari dalam hati kita. Yang kedua adalah mau mengakui kemarahan kita. Yang kedua adalah bersikap responsif, bukan reaktif. Yang keempat adalah nyatakanlah keinginanmu. Yang kelima adalah berikan pengampunan. Yang keenam adalah cari pertolongan Tuhan. Mari sama-sama yang mau belajar lebih lagi untuk mengendalikan marah, kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau yang berikan revelation lebih lagi Tuhan, Engkau yang curahkan hikmat-Mu agar kami dapat memahami lebih lagi Tuhan, bagaimana cara mengendalikan amarah kami Tuhan, bagaimana cara kami dapat belajar lebih lagi Tuhan Yesus mengendalikan emosi kita di saat-saat yang tepat Tuhan, bukan dengan ego kami, bukan dengan pikiran kami, namun dengan hikmat-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang baru, hati yang seperti hati-Mu Tuhan Yesus, agar kami dapat lebih lagi Tuhan Yesus menghadapi masa-masa yang sulit ini Tuhan, dan kami dapat memberikan respon yang benar, kami dapat memberikan tanggapan dan perilaku yang benar di hadapan-Mu, sehingga kami kedapatan tidak bercacat celah di hari kedatangan-Mu yang kedua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Mari kita tutup ibadah pada siang hari ini dengan berdoa syafaat. Bapa, sungguh mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu kepada kami semua Tuhan, dalam segala aktivitas kami semingguan terakhir, dan hingga pada hari Minggu ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersatu dalam
ibadah online Youth Reach ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk setiap berkat, terima kasih untuk setiap benih yang boleh ditanam Tuhan dalam hati kami Tuhan, lewat sharing dari Kak Arli pada siang hari ini. Kiranya benih yang ditanam boleh jatuh di tanah yang subur dalam hati kami, berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebat nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Kak Arli Tuhan yang boleh menyampaikan firman-Mu. Terus berkati Kak Arli dalam segala aktivitas, pekerjaan, pelayanan, dimanapun Engkau tempatkan Kak Arli Tuhan. Kak Arli terus menjadi kepala dan bukan ekor, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat apapun yang dikerjakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, mengucapkan shalom Tuhan untuk bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan dalam segala hal yang boleh terjadi di bangsa Indonesia ini. Kami percaya Engkau tetap Tuhan yang sama, Engkau tetap Tuhan yang besar, Engkau tetap Tuhan yang berkuasa atas bangsa ini, dan Engkau tetap sayang Tuhan sama bangsa Indonesia ini. Terima kasih kami berdoa Tuhan untuk setiap para pemimpin negara ini Tuhan, presiden, wakil presiden, hingga tingkat RT RW, bahkan setiap kepala keluarga Tuhan, semuanya dapat menjalankan fungsinya dengan baik Tuhan, dapat memimpin dalam roh, dalam takut akan Tuhan. Setiap segala roh pemecah yang mau merusak bangsa ini Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa Indonesia aman dalam lindungan-Mu Tuhan, secara khusus di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Kiranya banyak jiwa ditenangkan Tuhan, mulai dari Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak muda-Mu yang boleh ada di Indonesia Tuhan. Kau berkati, Kau perlengkapi, Kau persenjatai Tuhan untuk menjadi penuai-penuai-Mu di era Pentakosta ketiga ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja di mana kami boleh bertumbuh dalam roh. Terima kasih untuk GBI dan Jenderal Gatot Subroto Tuhan. Terima kasih Engkau berkati Paniko beserta tim pengembalaan. Terima kasih juga Tuhan untuk GBI Rayon 1H ini. Engkau berkati Pak Totong beserta tim pengembalaan. Terima kasih untuk Rempoa ini. Engkau berkati Pak Roni beserta tim pengembalaannya Tuhan, dan secara khusus wadah kami Tuhan sebagai anak muda untuk bertumbuh ini Tuhan, Youth Reach, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau perlengkapi selalu Tuhan dalam segala pekerjaan dan pelayanan di Youth Reach ini. Terima kasih kami berdoa Tuhan untuk tim pengembalaan di Youth Reach ini, setiap pengerja, setiap pelayan, setiap aktivis, juga bahkan setiap jemaat-jemaat yang boleh tertanam bertumbuh dalam Youth Reach ini, baik yang masih di Jakarta maupun sudah pulang kamu Tuhan. Engkau tetap jaga, Engkau tetap sertai, Engkau tetap bawa kami Tuhan pribadi, lepas pribadi dapat menjadi dampak bagi lingkungan kami sekitar ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang boleh ada di Youth Reach ini dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, apapun yang Engkau tempatkan Tuhan bagi setiap kami. Engkau berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Youth Reach ini adalah perkenalan-Mu dan terus berkembang Tuhan, dan dapat menggapai banyak jiwa-jiwa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.